Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imamudin Abdurrahman Al-Farisi. Saya akan menjadi tutor asistensi untuk manajemen personal 2 ini. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas adalah soal-soal dari tahun lalu. Baiklah, untuk langsung saja kita masuk pada pembahasan soal pertama. Untuk soal pertama bisa kita lihat di sini bahwa yang ditanyakan adalah analisis selisih untuk bahan baku, tenaga kerja langsung dan juga POP untuk tahun 2020. Salah pertama kita mencari untuk tingkat produksi yaitu produk A dan produk B. Penjualan kita bisa di soal penjualannya, penjualan sebesar 27.500 untuk produk A dan produk B sebesar 21.050. Kemudian persediaan akhir bisa kita lihat di soal juga di rencana persediaan produk akhir, itu di produk akhir untuk produk A adalah 1.100 potong dan produk B adalah 2.800 potong. Kemudian kita jumlahkan dengan penjualan maka akan ketemu 28.600 dan juga untuk produk B 23.050. Kemudian kita kurangkan dengan persediaan awal. Persediaan awal itu kita lihat dari soal di bagian ini, persediaan 16 potong untuk produk A dan persediaan awal untuk produk B 1.350 potong. Kita kurangkan maka akan ketemu tingkat produksi. Selanjutnya kita mencari menghitung kuantitas bahan baku standar. Caranya itu dengan cara kita melihat tingkat penggunaan bahan baku. Untuk produk A itu bukan dua bahan baku X dan bahan baku Y sebesar 3 unit juga 1 unit. Kemudian produk B itu 2 unit bahan baku X dan 3 unit bahan baku Y. Kemudian pertama kita produk A itu bahan baku 3 kali 20.000 dapat dari mana? Dari tingkat produksi. Untuk bahan baku X karena produk A itu 24.000 maka 3 kali 24.000. Untuk bahan baku Y sama, tadi sebesar 1 3 kali 24.000. Produk B itu 2 dikali tingkat produksi tadi 22.500, maka kita jumlahkan untuk kedua bahan baku maka ketemu 129.000 dan juga 95.500. Kemudian kita menghitung jam kerja standar. Jam kerja standar itu produk A dikali 28.000, 3 ini kita dapat dari soal standar penggunaan tenaga kerja langsung atau TKL. Untuk A 3 jam dan produk B 4 jam, maka ketemu 3 dikali tingkat produksi yang pertama tadi 24.000 dan juga 22.500, maka ketemu 84.000 dan juga 90.000, maka jumlah jam kerja standarnya 174.000. Lalu kita mencari BOP standarnya. Jam kerja standar dikali tarif standar BOP 174.000 dikali 200 rupiah. Apa ini kontes juga tapi 200 rupiah, maka akan ketemu sebesar 34.800.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke analisis selisih biaya bahan baku. Dan kita mencari analisis selisih biaya bahan baku karena ditanyakan adalah analisis biaya bahan baku tenaga kerja juga BOP untuk tahun 2020. Selisih biaya bahan baku ada selisih harga beli. Selisih harga beli itu 825. 825 itu didapat dari pembelian bahan baku. Bahan baku X itu sebesar 825 dikurang dengan harga standar bahan baku. Bahan baku X itu 850, berarti 825 dikurang 850 dikali dengan harga bahan baku pembelian bahan baku 140.000 sebanyak 147.500 unit, maka akan ketemu minus 3.412.500. Dan bahan baku Y itu sama 1.100. Pembelian bahan baku dikurang dengan harga standar bahan baku 1.100 dikali 90.000 unit, atau ketemunya 0. Maka bagian bahan baku itu mendapat laba sebesar 3.512.500. Kemudian selisih kuantitas itu biaya bahan baku X 139.500 dikurang 139.000. 139.500 didapat dari pemakaian bahan baku 139.500 dikurang dari standar biaya bahan baku tadi. Nah, kuantitas biaya bahan baku 139.000 sama 95.500. 139.500 dikurang 129.000 dikali 850 dari mana? Dari harga standar bahan baku. Saya langsung untuk bahan baku X. Kemudian bahan baku Y sama
89.000 dikurangi 95.000 tadi dikali harga standar bahan bakunya 1.100, maka ketemu 7.150.000. Mengalami mendapatkan laba 7.150.000 dan rugi sebesar 8.925.000. Analisis tenaga kerja langsung selisih tingkat upah sama dengan 375 dikurang 400. 375 itu didapat dengan pemakaian tenaga kerja langsung. Upahnya itu 375 rupiah per jam, itu dikurang dengan upah tenaga kerja 400 rupiah per jam dikali 4.375.000 itu dari ini jika di 4.375.000 dari situ, dari sisi tingkat upah kan dikali 375.000, ini kan didapat dari jumlah tenaga kerja per jamnya, maka hasilnya 4.375.000. Kemudian selisih efisiensi 175.000 dikurang 174.000. 175.000 itu didapat dari jumlah tenaga kerja ini dikurang sama standar jam kerja standarnya 174.000 kali 400 itu dari upah tenaga kerja per jamnya itu kan 400 rupiah, maka ketemu 400.000 rugi. Itu tadi untuk nomor ya. Ini untuk analisis POP nya itu 35 juta dikurang 34.800.000. 35 juta dari mana? Dari pembayaran POP sudah 35 juta. 34 juta sendiri itu dari standar PO, menghitung POP standarnya dari 34.800. Kita kali maka tinggal kita kurang maka ketemu 200.000, maka mengalami kerugian. Positif rugi, negatif laba. Ini kita masuk ke pembahasan soal kedua. Soal dimakan untuk menambah. Tidak bisa, bentar. Nah, di soal itu dibuat mempertimbangkan untuk menambah ATM di kampus 2 UMS dengan tujuan sebagai berikut. Tentang tingkat kegunaan potensial misalnya ATM tersebut. Pertama kita menggunakan rumus ini. P sama dengan lambda dibagi mu sama dengan 10. 10 itu dapat dari perkiraan orang yang kerja, kemudian 12/12 yaitu rata-rata mendatang orang kerja, maka dapat 83%. Kemudian jumlah rata-rata antrian itu lambda tadi, lambda kuadrat dibagi view dikali mu kurang lambda, maka 10 kuadrat sama 100 bagi 24 4,17. Jumlah rata-rata dalam sistem itu NS lambda sama rumusnya bisa kita lihat nanti di buku. Kemudian untuk rata-rata yang menunggu dalam antrian itu menggunakan rumus lambda dibagi mu dikali mu kurang lambda, maka hasilnya 0,42 jam. Rata-rata waktu dalam sistem itu 1 dibagi 12 minus 10 itu 1/2 0,5 jam. Ini rumusnya lambda dibagi mu kurang lambda 1/2 0,5 jam. Untuk soal nomor 3 sendiri nanti bisa dicari di internet ataupun di buku ataupun di mana, referensi sudah saya cantumkan di sini. Intinya just in time itu adalah memproduksi barang pada saat itu, pokoknya harus ada pada saat itu juga. Kemudian untuk pembahasan soal nomor 4, berdasarkan data berikut, buat yang mengambil produk yang dapat di gudang, jumlah produk yang dipilih sekian, jumlah produk rusak sekian, gunakan batas kontrolnya plus minus 2 rho P dan plus minus 2 ohm P dengan ukuran sampel diambil semua. Pertama kita jumlah dulu untuk jumlah produk yang dipilih sama jumlah produk yang rusak, kita jumlah semua. Kemudian kita masuk ke rumus. Pertama kita cari P itu jumlah dari
produk yang rusak dibagi jumlah produk yang dipilih. 154 dibagi 26.300 sama dengan 0,058. Nah, kita masukkan rumus itu akar P dikali 1 min P dibagi N, maka P tadi 0,058 dikurang 1 dikurang 0,0 bagi 200 itu adalah banyaknya sampel tadi, sampel per unit. Kemudian 0,0054, jadi dengan batas kontrol plus minus OP dan plus minus 3 OP, maka pertama kita mencari plus minus 2 UCLP nya itu 0,058 dari P tambah 2, kan ini 2, maka 2 dikali 0,04 dari sini kita nanti ketemu. Kemudian LCLP nya itu 0,058, ini lebih dikurang 2 dikali 0,005 kelebihan. Nah, kemudian plus minus 3 OP itu sama, kita kali dikali OP nya, kita kali plus minusnya sama dengan nanti ketemu hasilnya, begitu. Oke, mungkin itu dari saya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.